Sebenarnya itu agak sedikit pribadi sih Mbak, karena saya itu sebetulnya juga infertility survivor. Jadi saya itu nikah 2003, anak saya itu lahir 2009. Ya, jadi saya itu sama istri sudah melewati berbagai proses seperti inseminasi, HSG, dan semua yang teman-teman pejuang 2 garis mau lakukan. Itu saya udah lewatin. Apa sih yang masalah buat istri saya nggak bisa hamil? Nah, di situ saya pertama kali saya melakukan laparoskopi sendiri kepada istri saya. Waktu itu saya didampingi oleh 3 guru besar. Desember 2007 saya lakukan laparoskopi kepada istri saya. April 2008 istri saya positif. Januari 2009 anak pertama lahir. Juni 2010 anak kedua lahir. Desember 2011 anak ketiga lahir. Kalau saya nggak ke Belanda mungkin ada anak keempat. Halo Dokter Randy, apa kabar? Baik, Mbak Vina, apa kabar? Sehat Mbak Vina? Sehat, alhamdulillah. Oke. Spesialisasi dan juga mungkin ada organisasi yang dokter ikuti? Oke. Jadi nama lengkap saya Dr. Ikhnandi Arif Rahman. Ya, spesialis obstetri ginekologi. Ya, itu yang resminya. Ya, tapi saya juga memegang gelar FMAS dan MMIS serta CCD. Ya, FMAS itu Fellow of Minimal Access Surgery, MMIS itu adalah Master in Minimally Invasive Surgery by ISGE. Ya, sedangkan CCD itu Certificate of Clinical Densitometry. Nah, itu nama lengkap sama gelar lengkap. Nah, kalau saat ini untuk organisasi saya adalah sekjen dari IGES. IGES itu adalah Indonesian Gynae Endoscopy Society. Itu adalah suatu badan yang mengatur dokter-dokter yang melakukan laparoskopi kebidanan, ya, atau ginekologi endoskopi, jadi laparoskopi dan histeroskopi. Nah, kalau untuk di luar, saya saat ini adalah Vice General Secretary dari APEG. APEG itu adalah Asian Pacific Gynae Endoscopy Society. Ya, di situ saya dulu awalnya adalah ketua YEG. YEG itu Young APEG Group. Nah, sampai saat ini saya masih adalah trainer APEG dan saat ini saya dipercaya sebagai Vice General Secretary. Terus untuk organisasi lain, saya adalah lifetime member dari ISGE atau National Society of Gynae Endoscopy. Dan dari ISGE juga saya mendapatkan Master in Minimally Invasive Surgery. Nah, itulah Mbak Vina. Saya itu dokter obstetri ginekologi, tapi kekhususan saya adalah di bidang minimally invasif. Ya, minimally invasif itu adalah suatu tindakan dengan sayatan minimal atau bahkan tanpa sayatan yang terlihat pada perempuan untuk keluhan-keluhan dari organ reproduksinya. Nah, jadi yang saya khususkan itu adalah laparoskopi dan histeroskopi. Nah, untuk laparoskopi, alhamdulillah saya menguasai dari teknik laparoskopi dasar sampai advance laparoskopi, bahkan untuk single port laparoskopi, yaitu laparoskopi dengan satu sayatan saja. Dan saya saat ini adalah pemegang lisensi vaginal node surgery. Ya, vaginal nodes itu V-nodes itu vaginal natural orifice endoluminal surgery. Jadi operasi tanpa luka. Wah, luar biasa, Gitu. keren sekali. Terima kasih Mbak. Itu karena kesempatan dari yang atas saja. Oke,
Laparoskopi keluhan utama sebagian besar tentu biasanya adanya benda asing di organ reproduksinya, yaitu seperti miom, kista ataupun adenomiosis, serta benda seperti polip maupun penebalan dinding rahim. Nah, yang kedua adalah memperbaiki fungsi dari organ reproduksi. Contoh, kayak pasien yang 2 hari yang lalu, itu salurannya tersumbat. Kalau salurannya tersumbat, sperma tidak bisa ketemu dengan sel telur. Nah, untuk itu pasiennya datang karena dia maunya hamilnya alami. Karena kalau salurannya tersumbat tentu nggak ada jalan lain kan. Hamilnya harus lewat bayi tabung atau teknik lainnya. Nah, itu kemarin kita buka, alhamdulillah berhasil. Selain itu juga laparoskopi bisa untuk proses obstetri. Contoh, orang hamil di luar rahim. Ya, daripada kita buka sesar padahal kita cuman mengeluarkan kehamilan yang di luar rahim, kita bisa melakukan dengan teknik laparoskopi. Selain itu, kita juga bisa melakukan laparoskopi pada orang yang hamil dengan riwayat abortus berulang, yaitu kita melakukan yang namanya laparoskopi Serklase, di mana kita melakukan pengikatan leher rahim dengan benang itu per laparoskopi sehingga mengurangi risiko untuk keguguran berulang. Nah, itu yang saya bisa lakukan, Pak. Sebenarnya saya itu mulai melakukan laparoskopi itu dari zaman saya masih sekolah, masih belajar. Cuman waktu itu laparoskopinya masih basic, dan saya itu mulai mendalami laparoskopi advance itu mulai 2009. Tapi di situ saya mulai belajar. Proses saya belajar itu meliputi beberapa negara, yaitu saya pernah ke India, saya pernah spend time di Singapura, dan yang paling lama itu yang membuat saya menembus level 4 Eropa itu adalah waktu saya dapat beasiswa ke Belanda. Nah, jadi kalau untuk laparoskopi advance mungkin saya mulai dari 2012 ya. Waktu saya mulai kembali dari Belanda, di situ saya mulai melakukan operasi-operasi yang teman-teman juga belum banyak melakukannya. Tapi kalau laparoskopi secara umum mah saya udah mulai dari 2008. Kalau hanya untuk kista-kista miom simple tuh dari 2008 saya sudah mulai melakukannya. Kalau bertemu ya tentu sebaiknya di sini di RSI Bina Medica, karena di sini tim saya juga lengkap, peralatan saya di sini juga lengkap, dan untuk kita melakukan operasi-operasi advance Bina Medica secara resource ya, baik fasilitas maupun resource dari tim kamar operasinya udah sangat mumpuni gitu. Sebenarnya itu agak sedikit pribadi sih Mbak, karena saya itu sebetulnya juga infertility survivor. Jadi saya itu nikah 2003, anak saya itu lahir 2009. Ya, jadi saya itu sama istri sudah melewati berbagai proses seperti inseminasi, HSG, dan semua yang teman-teman pejuang 2 garis mau lakukan, itu saya udah lewatin. Kegagalan insem apa tuh kita udah lewatin. Sampai di titik dimana waktu itu pilihan kita, either kita melakukan terapi reproduksi berbantu seperti bayi tabung, atau we look inside. Dan waktu itu saya berpikir I need to look inside, karena I need to know apa sih yang masalah buat istri saya nggak bisa hamil. Nah, di situ saya pertama kali saya melakukan laparoskopi sendiri kepada istri saya. Waktu itu saya didampingi oleh 3 guru besar yang ada di kamar operasi saat itu, Profesor Iramsyah, Profesor Yakob, Profesor Marsis. Dan di situ saya menemukan adanya lesi endometriosis pada istri saya yang tidak ada keluhannya. Ya, jadi
Desember 2007 saya lakukan laparoskopi kepada istri saya. April 2008 istri saya positif. Masya Allah. Januari 2009 anak pertama lahir. Juni 2010 anak kedua lahir. Desember 2011 anak ketiga lahir. Kalau saya nggak ke Belanda mungkin ada anak keempat. Gitu Mbak Vina. Ceritanya ya dok ya, saya sendiri juga bisa dibilang terkejut, ternyata ada kisah yang sangat luar biasa di balik profesi dokter. Jadi anak-anak itu mereka sebenarnya sangat happy ya. Kenapa saya sangat happy? Karena tiga anak saya kalau career day di sekolah mereka itu mereka pasti mengusulkan bapaknya untuk masuk. Itu satu. Ya, kedua mereka bisa ngelihat gitu, karena alhamdulillah pasien-pasien itu juga kadang juga care, jadi kadang ngelihat Instagram saya atau apa ada aja yang dititipin buat anak saya, dari kue bolu sampai lasanya segala macam. Terus mereka bilang, nah ya Dedi, jadi dokter tuh banyak hadiah ya. Tapi saya bilang, jadi dokter banyak hadiahnya nanti kalau udah ada hasilnya, kalau belum banyak perjuangan. Tapi ya anyway dia happy, and then ya beberapa sih mau coba jadi dokter katanya, tapi nggak mau jadi dokter kayak Dedi, nggak pulang gitu. Lalu pengennya jadi dokter apa dok? Ada yang mau jadi dokter kulit, ada yang kebetulan ipar saya bedah plastik, dia juga bilang kalau begitu bikin pusat estetik aja katanya gitu. Ya terserah lah, ada yang mau jadi dokter anak, ya kita lihat lah kemana bakat mereka membawa aja kan. Keren sekali ya dok ya, bisa memotivasi anak sendiri juga tentunya. Oke, karena saya adalah infertility survivor, so whatever it is, do not give up. Ya, by the time you are giving up, that's the point when you are losing. There's always hope. There's always a way. Ya, nggak punya anak bukan berarti harus bayi tabung. Ibu-ibu bisa baca rujukan, semua rekomendasi mengatakan beberapa kali sudah gagal, ya we have to look inside. Kita harus cari tahu apa sih masalah di dalamnya. Dan look inside itu bukan berarti kita operasi lebar-lebar. Kita operasi minimal lah. Karena operasi sayatan minimal juga bisa memberikan hasil maksimal. Itu Mbak Divina. Wah, luar biasa sekali ya dokter perbincangan kita di hari ini ya. Semoga dengan adanya sisi lain di balik dokter, Sip. mengenal lebih dekat sosok dokter Nandi, tentunya akan memberikan semangat bagi pasien-pasien yang masih berjuang di luar sana untuk tidak takut melakukan laparoskopi. Betul.